Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tugas saya di pertemuan 4 pada mata kuliah kritik arsitektur di materi kritik statis dan dinamis. Sebelum saya lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Haryanto Jasman, NIM 210211501010 dari kelas A Arsitektur. Sebelum kita lanjut, saya akan memaparkan apa itu kritik statis dan kritik dinamis. Kritik statis. Yang pertama itu definisi kritik dalam aspek statis yang memfokuskan perhatian pada elemen-elemen bentuk, bahan atau material, dan permukaan atau tekstur. Kemudian yang kedua, definisi cenderung tidak dipandang sebagai sebuah kritik karena ia tidak didasarkan pada pernyataan baik atau buruk sebuah bangunan. Kemudian yang ketiga, metode ini menyatakan apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di sana. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan pernyataan baik betul atau salah karena penilaian dapat menjadi bias akibat pengalaman seseorang di masa lalunya. Dan yang kelima, penggunaan media grafik dapat definisi krisis dapat dengan baik merekam dan mengalirkan informasi bangunan secara non verbal tanpa khawatir terhadap bias. Aspek statis dan yang terakhir aspek statis. Definisi kritis dapat dilakukan melalui berbagai cara survei, antara lain fotografi, diagram, pengukuran, dan definisi verbal atau kata-kata. Kemudian kritik dinamis. Yang pertama, tidak seperti aspek statis. Aspek dinamis definisi mencoba melihat bangunan digunakan bukan dari apa bangunan dibuat. Dan yang kedua, aspek dinamis mengkritik bangunan melalui bagaimana manusia bergerak melalui ruang-ruang di sebuah bangunan. Apa yang terjadi di sana? Pengalaman apa yang telah dihasilkan dari sebuah lingkungan fisik. Bagaimana bangunan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang ada di dalamnya dan di sekitarnya. Di sini bangunan yang saya ambil adalah sebuah masjid, lebih tepatnya Masjid Surah yang berada di Jalan Arif Rahmahakim, Suangga, Kecamatan Telok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid Surah di Makassar, Sulawesi Selatan memiliki ornamen khas ornamen khas dengan miniatur Ka'bah di ruang sholat berjamaah. Menjadi pilihan beribadah dan iktikaf pada bulan suci Ramadan. Masjid ini sangat unik dan menjadi salah satu nikmat yang patut disyukuri jamaah karena fasilitasinya yang nyaman. Masjid ini berukuran 21 x 25 meter persegi. Tersebut dilengkapi sejumlah fasilitasi mulai dari CCTV, perlengkapan alat sholat, kitab suci Al-Quran, hingga buku hadis. Tak tanggung-tanggung, masjid ini dilengkapi 25 AC.
Kemudian kita masuk ke materinya, kritik statis. Masjid ini sudah berdiri sejak 70 tahunan, tapi direnov mulai dari 2015 dan hasilnya begini sekarang. Terdapat miniatur Ka'bah yang berada di atas tempat imam. Bentuk miniatur Ka'bah tersebut juga seakan tertutupi kain kiswa dan dikelilingi tulisan kaligrafi hingga menambah ciri khas Ka'bah di Baitullah. Masjid yang berukuran 21 kali 25 meter. Masjid ini berjumlah 2 lantai. Terdapat profil beton di sisinya. Ditembok dengan tiang beton yang dilapisi dengan keramik bermotif batu alam. Di daerah depan ada tambahan area salat jika di dalam sudah penuh. Lantainya menggunakan keramik dan diberi atap bentuk kubah. Diberi atap berbentuk buku terbuka dari rangka besi dan ditutup spandek. Di daerah depan terdapat gerbang atau gapura dengan satu kubah utama dan di tengahnya diapit 2 kubah di sampingnya. Materialnya juga masih sama dengan bangunan masjid, di mana dinominasi beton dan phoenix warna krem, keramik batu alam dan sebagainya. Kemudian di sini material plafon terbuat dari gipsum. Kemudian pintu terbuat dari kaca. Kemudian di sini terdapat satu menara. Menara materialnya terbuat dari beton, gerpsi dan batu alam. Kemudian material eksterior didominasi beton dan phoenix cat yang berwarna krem coklat, abu-abu dan putih, dan juga keramik, dan terdapat pot tanaman dari beton yang berbentuk lingkaran. Material tempat wudhu juga masih mirip dengan bangunan masjidnya. Lantainya dan dinding keramik. Kolom dilapisi keramik batu dan lalu batu alam, lalu diberikan profil untuk atapnya. Terdapat juga tempat duduk di daerah tempat wudhu. Kemudian materi yang kedua, kritik dinamis. Ada 2 akses untuk masuk ke area masjid. Warna biru adalah pintu khas untuk orang, dan warna merah pintu utama, bisa diakses kendaraan dan langsung menuju ke area parkir. Alunnya kira bisa akses melalui 2 pintu tadi, lalu menuju ke area parkiran. Setelah itu bisa menuju ke tempat wudhu, lalu bisa langsung masuk masjid tanpa harus mengakses kaki lagi, karena semua lantai dari tempat wudhu menuju ke dalam masjid sudah dilapisi keramik yang bersih. Ada 3 pintu untuk masuk ke bangunan masjid.
utara dan selatan untuk kaum laki-laki, dan timur untuk kaum perempuan. Dan untuk mengakses ke lantai 2 hanya bisa diakses melalui pintu depan atau timur. Ya, itulah tadi pemaparan bangunan yang saya ambil. Kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.